Swasta kapan macul di IKN? Ini kata konglomerat RI. Masih rendahnya realisasi investasi swasta di proyek Ibu Kota Negara, IKN, menjadi pertanyaan apakah betul proyek ini tidak begitu menarik bagi kalangan konglomerat tanah air. Menanggapi hal ini Direktur Eksekutif Lippo Group John Riyadi menilai bahwa IKN merupakan proyek jangka panjang, sehingga harus betul-betul dipikirkan. Tetapi kata dia Lippo sendiri berminat untuk menggarap proyek besutan Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut. Pembangunan IKN berorientasi kepentingan jangka panjang. Saya pastikan Lippo Group akan berkontribusi dalam pembangunan IKN. Memang, ada banyak suara skeptis, tapi Lippo telah berkomitmen untuk berperan aktif dalam program jangka panjang ini, kata John Riyadi dikutip Senin, 3 Juli 2023. Ia mengatakan, total anggaran untuk pemindahan ibu kota ke IKN adalah sebesar Rp466 triliun, yang akan dipenuhi melalui APBN sebesar Rp89,4 triliun, Rp253,4 triliun dari kerjasama pemerintah dan badan usaha, KPBU, dan swasta sebesar Rp123,2 triliun. Dikatakan dia, Lippo Group siap membangun infrastruktur pendidikan dan kesehatan di IKN. Alumnus Ilmu Politik dan Ekonomi, pada Georgetown University, Amerika Serikat, AS, menyatakan bahwa keputusan itu ditempuh Lippo Group menyusul konsistensi pemerintahan Presiden Jokowi dalam pengambilan keputusan, khususnya terkait momentum untuk mengeksekusi pembangunan IKN. Dikatakan, mega proyek pembangunan IKN membutuhkan anggaran besar, namun kinerja perekonomian nasional sangat baik. John mengungkapkan bahwa pada tahun 2022, produk domestik bruto, PDB, per kapita secara nasional tumbuh sebesar 4.783 AS dolar, inflasi per Mei 2023 terjaga di angka 4%, dan rasio utang luar negeri terhadap PDB juga stabil di kisaran 30,1% pada triwulan 2023. Pekerjaan IKN sudah dimulai. Ini pertanda baik. Apalagi pemerintah sedang membangun hunian aparatur sipil negara dan Hankam. Kita bisa saksikan, ada 47 tower rumah susun yang dipersiapkan Kementerian PUPR, jelas John. Berdasarkan data Kementerian PUPR, kata John, realisasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur IKN adalah sebesar Rp24,16 triliun sejak 2020 hingga Maret 2023. Dan, sebanyak 76 paket pekerjaan infrastruktur yang disiapkan pemerintah senilai Rp62,7 triliun untuk periode 2020 hingga 2024. Apa yang dikhawatirkan? Pemerintah juga menjamin kelanjutan proyek IKN. Bapak Presiden telah menekan peraturan pemerintah nomor Juni 2023 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran yang berlaku sejak Februari 2023. Mari kita dukung langkah strategis pemerintah, tutup John. Kala IKN datang, masyarakat adat was-was tradisi bakal hilang. Masyarakat adat Pasar dan Balik di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, hidup berdampingan dengan hutan. Hutan jadi tempat beragam keperluan, dari ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Proyek pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara, bikin masyarakat adat was-was. Tak hanya ruang hidup yang tergerus, juga ancaman kehilangan budaya dan tradisi seperti ritual adat bersoyong. Syarak, Kepala Adat Pasar dari Desa Bumi Harapan, mengatakan, suku Pasar hidup dari berkebun ataupun bertani di hutan. Masyarakat Pasar punya tradisi ketika akan mengelola kebun di hutan yakni, tradisi bersoyong. Bersoyong, katanya, merupakan ritual minta izin ketika awal akan buka lahan. Ritual ini, kata lelaki 60 tahun ini dipercaya sebagai sarana menyampaikan maksud dan tujuan atau niat hajat warga terhadap para leluhur. Mereka meminta keselamatan dan perlindungan saat memanfaatkan ruang-ruang di hutan. Bersoyong juga media pengobatan. Dia bilang, para leluhur dahulu bersoyong sebagai pengobatan guna meredam pengaruh buruk jin.
Ritual bersoyong ini berisi sesajian yang terdiri dari telur, beras kuning, tepung tawar, air, ayam, pisang dan lain-lain. Semua jenis tumbuhan maupun ayam dan telur untuk sesajian itu hasil dari lahan adat mereka. Isi sesajian mesti diambil dari tanah tempat mereka hidup. Dalam ritual ini ada doa tersendiri dalam bahasa Pasir. Ada tetua adat yang disebut mulung, sesepuh adat, untuk menjalankan proses ritual ini. Setiap ada kegiatan besar maupun kecil, sudah kewajiban kami untuk melaksanakan bersoyong, katanya. Syarak bilang, zaman dahulu ritual ini jadi agenda wajib tahunan. Belakangan ritual jadi wadah untuk mempertahankan lahan masyarakat adat. Dalam artian, ketika bersoyong dilestarikan dan bahan-bahan pokok kebutuhan harus dari hutan adat, berarti harus ada wilayah adat yang dipertahankan, katanya. Kini, wilayah mereka, kedatangan, proyek besar, Ibu Kota Negara, IKN, Indonesia, yang diberi nama IKN Nusantara. Kehadiran IKN ini bikin dia khawatir karena pemerintah hanya berfokus pada pembangunan tanpa memperhatikan nasib masyarakat adat dan kearifan lokalnya. Kapolda Kaltim gandeng otorita IKN sikat penambang ilegal, kami akan bersihkan. Polisi bersama Badan Otorita Ibu Kota Nusantara, (OIKN), telah membentuk Satuan Tugas Penanganan Tambang Ilegal untuk menyelesaikan kasus-kasus tambang ilegal di sekitar wilayah IKN di Penajam Pasir Utara. Koordinatornya Otorita IKN. Kami akan bersihkan tambang ilegal seperti di Bukit Tengkorak, Penajam itu, kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Kapolda Kaltim, Inspektur Jenderal Polisi, Irjen Pol, Imam Sugianto, Sabtu 1 Juli 2023. Penertiban tambang ilegal menjadi prioritas sebab semakin lama akan semakin merugikan. Karena ilegal, maka penambang tidak membayar pajak yang harusnya menjadi pemasukan negara yang kemudian digunakan untuk kesejahteraan bersama. Sebab ilegal juga penambang hanya memikirkan mengeruk hasil bumi sebanyak-banyaknya tanpa memperhitungkan kondisi alam dan dampak kegiatannya. Apalagi IKN dibangun dengan konsep kota rimba, atau kota yang dikelilingi hutan dan sinergi dengan alam. Karena itu, hingga Mei 2023, Polda Kaltim telah menertibkan 36 tambang ilegal di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Yang terbaru pada pertengahan Mei lalu polisi menggulung penambang ilegal dan menutup kawasannya di Berau. Mereka sudah pula diproses dan dijerat dengan pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, di mana disebutkan setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa UP, izin usaha pertambangan, IPR, atau UPK sebagaimana dimaksud pasal 40 ayat 3. Pasal 48, Pasal 67 ayat 1, Pasal 74 ayat 1, atau ayat 5, U tersebut, dipidanakan dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Sekali lagi, kami bersihkan, tegas Kapolda Imam yang dikutip dari Antara. Sebelumnya Kapolda memimpin upacara peringatan HUT Bayangkara 1 Juli di halaman depan markas Polda Kaltim di Jalan Syarifuddin Joes nomor 1, yang kemudian ditutup dengan acara syukuran di Aula Mahakam.